Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Najah Official dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel kami Najah Official. Semoga dalam perjumpaan ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan zahir, kesehatan batin, dan juga kesehatan akal pikir. Dan semoga kita dipermudah dalam hal menjalankan amal kebaikan, dijauhkan dari hal-hal kemungkaran, sehingga kita dijadikan insan yang lebih berarti, lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi sesama. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat, pada edisi kali ini, pertemuan kali ini, sahabat-sahabat, kami akan membahas terkait adanya berita yang lagi viral dan kejadian-kejadian yang viral diberitakan. Salah satunya dari kehebatan Ibu Ida Dayak ketika mengobati pasien yang viral menjadi perdebatan, dan adanya pemberitaan terkait dukun pengganda uang yang memakan korban, dan juga terkait adanya pesulap merah vs suku Dayak atau orang Dayak. Terkait adanya itu, apa yang harus kita lakukan dan hikmah apa yang harus kita ambil terkait adanya pemberitaan, adanya kejadian seperti itu? Tentunya banyak, sahabat-sahabat. Jadi yang perlu kita ulas terkait adanya keviralan dari kehebatan Ibu Ida Dayak dalam mengobati pasien, atau yang mana ini jadi perdebatan. Ini kita menyikapi itu bagaimana? Yang jelas ketika kita melihat pemberitaan-pemberitaan, yang jelas kita harus cek and recheck terkait pemberitaan-pemberitaan di media sosial, biar kita itu tidak salah memahami, salah mendapatkan informasi. Dan adanya kehebatan Ibu Ida dalam mengobati pasien, yang mana tulang bengkok diobati bisa kembali pulih, kembali lurus, dengan adanya penanganan yang mana tidak menimbulkan efek sakit, atau dari pasien itu tidak merintih kesakitan. Itu sangat luar biasa. Dan yang saya amati itu memang sangat luar biasa kehebatan Ibu Ida Dayak ini. Dan adanya itu, kita harus perkuat iman, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa betul ketika berkehendak memberikan kelebihan kepada seseorang. Ya seperti itu yang terjadi. Itu wujud kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kelebihan kepada hambanya. Dan adapun perobatan Ibu Ida ini memang betul-betul keahlian. Betul-betul memang keilmuan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ibu Ida Dayak ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga bisa tetap membantu, bisa banyak menolong pada sesama yang mana lagi sakit gitu. Dan hikmah apa yang telah kita tonton ini yang perlu kita ambil? Jadi dari keahlian, dari keluar biasaan Ibu Ida ini dalam menangani pasien, ditunjukkan dengan cara-cara beliau yang santun, yang ramah, yang apa adanya, dan
menjelaskan bahwasannya ketika Ibu Ida ini mengobati itu yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, itu dijelaskan sama Ibu Ida. Ini sangat luar biasa. Jadi perlu kita eh, buat catatan bahwasannya orang memang yang betul-betul itu mempunyai kelebihan, itu ya orangnya seperti itu, apa adanya. Memang betul-betul tulus. Ya mungkin karena Ibu Ida Dayak ini dengan menolong sesama itu dengan ikhlas, dengan ketulusan, betul-betul dengan sosial yang tinggi, makanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kelebihan yang luar biasa seperti itu. Ya banyak sekali lah di Indonesia ini yang mana pengobatan alternatif, ada pemijatan saraf, pemijatan sangkal putung dan lain sebagainya, itu masih banyak. Tapi yang luar biasanya dari Ibu Ida ini kan tidak ada efek sakit dari orang yang dipijat atau yang ditangani gitu. Ini kan luar biasa. Seperti itu. Makanya ini buat catatan kita, buat wawasan kita bahwasanya memang orang-orang yang betul-betul ahli, diberikan keistimewaan, itu orangnya apa adanya, tidak mengada-ngada dan tulus ikhlas. Tidak seperti oknum-oknum dukun yang mana menerangkan ke pasien, memvonis pasiennya itu segala penyakitnya karena adanya ulah dari jin jahil, ada santet, tenung dan lain sebagainya. Dan adapun Ibu Ida ini yang perlu kita amati, kita teliti, kita pahami. Ibu Ida ini dalam menangani tidak menganjurkan ke pasiennya itu dengan persyaratan-persyaratan yang tidak logis atau memberatkan, itu tidak ada. Dan terbuka ketika menangani, ini sangat luar biasa. Jadi kita biar terhindar dari oknum-oknum dukun yang mana mengaku bisa menyembuhkan dari gangguan santet, bisa mengeluarkan penyakit keluar belatung, memindahkan penyakit di media kelapa, itu kita harus hati-hati. Karena Karena dengan dia memvonis penyakit atau sakit yang dialami pasien itu dengan vonis yang seram, itu biar bisa mendapatkan atau bisa meraih atau bisa merequestkan atau menarif mahar yang banyak. Itu banyak, masih banyak. Makanya kita di perobatan pada orang-orang itu harus kritis. Kita harus betul-betul teliti. Kita harus kembangkan sayap melihat kebenarannya seperti apa. Kita sharingkan, kita teliti, kita cari informasi yang yang detail gitu. Seperti itu. Terus adanya ini dukun yang mana mengaku pengganda uang, ini ternyata kan masih juga ada yang mempercayai. Itu berarti saudara-saudara kita itu ya masih banyak yang terpapar oleh kehaluan-kehaluan atau keilmuan-keilmuan yang mana itu berbau mistis, kesaktian. Itu masih banyak. Sampai-sampai memakan korban. Kalau nggak salah 12 ya itu. Mbah Slamet itu memakan korban atau sampai menghilangkan nyawa seseorang 12. Ini sangat sangat miris gitu.
Berarti dari adanya informasi itu, kejadian itu masyarakat kita itu masih banyak yang terpapar oleh kehaluan-kehaluan seperti itu. Masih tertipu daya oleh mereka-mereka yang melancarkan aksi dengan menawarkan kesaktian, menawarkan penawaran yang muluk-muluk atau menawarkan uang yang banyak, materi. Salah satunya itu tadi, menggandakan uang. Ini sebenarnya dari pengalaman atau kejadian seperti itu sudah berapa tahun yang lalu itu sudah digemborkan. Kayak kasus Dimas Kanjeng itu menggandakan uang juga sudah diinformasikan. Skenarionya bagaimana. Tapi masih ada juga yang percaya sampai 2023 ini. Malah masih memakan korban. Ini yang perlu kita vokalkan ya terkait edukasi terkait kehaluan-kehaluan seperti itu. Biar mereka tidak sampai tertipu daya. Itu yang perlu kita lakukan. Terus adanya viralnya pesulap merah dengan VS suku Dayak. Itu kan adanya pemberitaan-pemberitaan yang ditambah-tambahi, tidak apa adanya, diada-ada gitu. Sebenarnya kan sesuai yang diklarifikasikan pesulap merah itu tidak pernah menyenggol Ibu Ida, belum pernah mengkritik gitu loh. Tapi katanya dari beberapa channel itu kan memberitakan pesulap merah membongkar, menantang orang suku Dayak dan lain sebagainya. Pokoknya miris lah, pemberitaannya itu sangat seram. Ini maka dari itu adanya fenomena-fenomena ini, pemberitaan yang tidak sesuai apa adanya, itu kita harus berhati-hati ketika menonton di media sosial. Kita harus kritis. Kita harus waspada. Kita harus teliti melihat informasi-informasi yang diberitakan. Biar kita itu tidak sampai mendapatkan informasi yang salah. Yang mana itu hanya informasi untuk memperpecah belah. Hanya informasi yang bisa membuat kontroversi terkait adanya Ibu Ida ini mengobati. Ya itu sekiranya sahabat-sahabat yang dapat kami sampaikan. Intinya menyikapi dari adanya keviralan itu, kita itu ya harus kritis. Kita harus kembangkan sayap bagaimana kebenarannya. Terus terkait ke perobatan Ibu Ida itu seperti itu ya. Kalau banyak membantu, itu memang benar keahlian ya, kita dukung, kita doakan Ibu Ida semoga sehat selalu, diberikan panjang umur sehingga bisa banyak membantu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang lagi sakit seperti itu. Dan yang perlu kita lakukan lagi ini yaitu tadi informasi atau kita vokalkan lagi terkait aksi-aksi oleh oknum-oknum yang mana menawarkan kesaktian, menawarkan kemudahan, menawarkan harta seperti pengganda uang, menarik benda pusaka
dari alam gaib, menarik emas, itu harus kita vokalkan bahwasanya itu adalah ulah dukun-dukun berkedok agama, dan juga ada yang berkedok budaya. Ya maka dari itu kita harus tetap teliti, kita tetap harus berhati-hati, karena masih banyak juga oknum-oknum yang mana beraksi itu untuk melabui untuk mencari korban lah intinya, itu dengan berkedokkan agama, dengan berkedokkan budaya, itu masih banyak. Itu contohnya yaitu tadi kayak masih ada yang percaya terkait adanya penggandaan uang. Terus masih banyak yang percaya bahwasanya ada penarikan benda pusaka, penarikan emas dari alam gaib. Itu kan berarti dari tahun ke tahun ini masih banyak orang yang seperti itu, memanfaatkan dunia spiritual itu buat mengumpulkan materi dari melabui para orang-orang yang mana tersugesti, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang halu, penawaran-penawaran yang muluk-muluk, yang tidak logis seperti itu. Intinya itu sahabat-sahabat yang dapat kami sampaikan. Intinya kita harus tetap berhati-hati, kita tetap harus waspada, kita harus kembangkan sayap ketika melihat informasi ini, cek and recheck terkait kebenaran dari informasi itu, biar kita itu tidak salah arti, salah memahami, salah mendapatkan informasi seperti itu. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, salam akal sehat, salam cinta damai, salam NKRI harga mati.